Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Haira Yusmia Farosi dengan NIO 517489. Dalam video materi klimatologi laut kali ini, saya akan membahas mengenai effect of climate change on tropical fisheries and ocean acidification. Perubahan iklim memberikan tekanan besar terhadap sektor perikanan tropis yang sangat bergantung pada stabilitas ekosistem laut. Kenaikan suhu permukaan laut, perubahan arus, dan gangguan produktivitas primer menyebabkan perubahan distribusi ikan dan penurunan hasil tangkap. Selain itu, peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer memicu pengasaman laut atau ocean acidification yang menurunkan pH air laut dan mengancam organisme laut yang sensitif terhadap perubahan kimia air. Pada jurnal yang saya gunakan terdapat atau menunjukkan bahwa sektor perikanan di berbagai negara, termasuk Indonesia, menghadapi penurunan produktivitas, hilangnya habitat, serta ancaman terhadap keberlanjutan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir akibat kombinasi pemanasan dan pengasaman laut. Terdapat dampak perubahan iklim pada perikanan tropis. Perubahan iklim berdampak langsung pada perikanan tropis melalui kenaikan suhu permukaan laut, cuaca ekstrim, dan perubahan arus laut. Peningkatan suhu membuat daerah tangkap tradisinya menjadi kurang produktif. Cuaca ekstrim seperti badai, gelombang tinggi, dan musim yang tidak stabil mengurangi peluang melaut dan meningkatkan risiko bagi nelayan. Selain itu, pengurangan produktivitas plankton sebagai sumber pangan utama dalam rantai makanan laut mengarah pada penurunan stok ikan. Meta-analisis dalam jurnal yang saya gunakan menunjukkan dampak besar pada negara-negara tropis seperti Vietnam, Kolombia, dan Turki, sementara Indonesia mengalami dampak moderat. Penurunan biomasa ikan yang bisa mencapai 20 hingga 80% berpengaruh langsung pada pendapatan dan ketahanan ekonomi nelayan kecil yang menjadi kelompok paling rentan. Selanjutnya terdapat dampak pengasaman laut terhadap perikanan tropis. Pengasaman laut terjadi ketika karbon dioksida larut ke dalam air laut membentuk asam karbonat, sehingga menurunkan pH dan mengganggu organisme yang membutuhkan kalsium untuk membentuk cangkang atau kerangka, seperti terumbu karang, kerang, dan plankton kalsit. Dampak ini sangat signifikan pada perikanan tropis karena banyak spesies ikan bergantung pada terumbu karang sebagai habitat utama. Degradasi terumbu karang dapat menyebabkan hilangnya tempat berlindung dan pemijahan ikan, sementara gangguan pada plankton akan melemahkan jaring makanan laut. Studi dalam jurnal yang saya gunakan mengindikasikan bahwa kombinasi pemanasan dan pengasaman laut mengurangi keberhasilan rekrutmen ikan, menyebabkan penurunan stok dan pada akhirnya menurunkan hasil tangkapan. Pengasaman laut memperburuk dampak perubahan iklim yang sudah terjadi dan mengakibatkan kerentanan yang lebih tinggi bagi negara-negara tropis. Selanjutnya terdapat kerentanan perikanan tropis terhadap perubahan iklim. Perikanan tropis menjadi lebih rentan dibanding wilayah lain karena suhu perairan tropis sudah berada pada ambang tinggi, sehingga sedikit peningkatan suhu dapat menimbulkan stres besar bagi organisme laut. Ekosistem tropis, khususnya terumbu karang, memiliki keanekaragaman yang tinggi namun sensitif terhadap perubahan suhu dan pH. Mayoritas nelayan di wilayah tropis merupakan nelayan kecil yang memiliki kapasitas adaptasi rendah dan sangat bergantung pada hasil tangkapan harian. Ketika pengasaman laut mempercepat rusaknya terumbu karang dan pemanasan menggeser stok ikan ke wilayah lebih dalam atau lebih jauh, sehingga pendapatan nelayan menurun drastis. Faktor-faktor tersebut menjelaskan mengapa negara tropis seperti Indonesia, Vietnam, dan Kolombia menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi dalam analisis meta yang disajikan pada jurnal yang saya gunakan. Selanjutnya, dampak nyata perubahan iklim di Indonesia. Studi pada jurnal menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan suhu laut, tingginya variabilitas cuaca, dan kenaikan permukaan air laut yang mengganggu produktivitas perikanan. Cuaca ekstrim menyebabkan berkurangnya hasil melaut dan meningkatkan biaya operasi nelayan. Di sisi lain, kerusakan mangrove akibat emisi dan konversi lahan pesisir memperburuk abrasi,
mengurangi pelindungan alami pantai, dan mengurangi ruang pemijahan ikan. Banyak spesies seperti tuna dan ikan pelagis mengalami penurunan hasil tangkap, sehingga pendapatan nelayan kecil menjadi semakin tidak stabil. Secara keseluruhan, Indonesia menunjukkan dampak moderat secara nasional, tetapi kelompok nelayan kecil dan daerah pesisir terpencil menjadi kelompok paling berdampak secara sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, terdapat strategi adaptasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Adaptasi yang paling efektif memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, penguatan ekosistem, dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir. Negara-negara seperti Costa Rica dan Chile menjadi contoh bahwa tata kelola iklim yang kuat dapat mengurangi dampak perubahan iklim pada perikanan. Di Indonesia, strategi adaptasi yang dapat diperlukan meliputi peningkatan luas kawasan konservasi laut, restorasi ekosistem mangrove dan terumbu karang, serta peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk memantau cuaca dan potensi tangkapan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.